pada malam hari ini. Welcome back di acara DTS, Daily Transformation Session. Hari ini aku start sebelum waktunya. Udah lama ya. Dari kemarin ngebahas tentang be before time. Cuman belakangan ngaret-ngaret dulu. Ya, cuman memang aku biasanya udah siap sebelumnya. Cuman kayak neken tombolnya aja nih yang masih belum dibiasain gitu ya. Dan ya mungkin mulai mesti dibiasain ya, soalnya biasanya udah nongkrong tapi duduk dulu gitu ya, ngeliatin ini itu. Ya anyway, jangan terlalu dibikin signifikan gitu ya. Kayak misalkan contoh ya, ini satu pembelajaran teman-teman, bicara tentang konsistensi ya kan. Banyak orang yang bilang lu harus konsisten misalnya ya kan. Terus kalau udah janji mesti ditepatin, misal contoh seperti itu. Kayak kalau saya kan, saya udah bilang berkali-kali di live saya orang yang paling gak bisa menepati janji. Jadi saya suka berubah-ubah, suka-suka saya sendiri. Yang penting saya happy. Jadi kalau dipilih menepati janji atau saya happy, saya akan memilih happy dulu. Jadi jangan sampai bingung kalau misalkan tiba-tiba saya ngomong A, tiba-tiba jadi B jadi C jadi D gitu. Karena bisa selalu berubah. Tapi berubahnya untuk hal yang baik saja. Saya nggak buat yang hal-hal yang negatif gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang misalkan kayak gini contoh, saya bilang saya mau live be before time. Yes, mungkin ada yang be before time, ada juga yang saya tetap rata-rata on time, atau kadang-kadang kelewatan sedikit juga kayak gitu ya, karena ada mungkin kadang-kadang yang sesuatu yang bikin saya jadi terpaksa kegeser gitu ya. Dan ya saya nggak anggap itu sebagai sesuatu hal yang signifikan, saya nggak bikin itu jadi pusing ya. Saya bodo amat orang mau ngomongin ini kok coachnya aja telat melulu gini ya, nggak pusing juga gitu. Jadi dibawa fun. Tapi satu hal yang kalau teman-teman pelajari, itulah ilmu konsistensi. Ya kalau orang bilang, oh lu nggak konsisten gitu ya. Seringkali kita mengejar konsistensi itu kayak semuanya harus dengan segala aturan yang terlalu ketat banget. Bagaimana kalau Anda bisa konsisten dengan hal-hal yang ringan dulu kayak gini? Minimal saya, kalau Anda perhatikan, saya konsistensinya sudah mulai terbentuk nih. Karena dari saya awal live, saya bilang saya mau live terus. Ya saya nggak pernah putus buat nge-live setiap hari gitu. Dan mikirin ya kan materi-materi yang bagus gitu. Nah cuman kadang-kadang mungkin nggak sempurna. Pas lagi misalkan mau live gitu ya, geser misalkan jam 7, oke. Aku misalkan kadang-kadang kegeser jadi jam 7 lewat 5, 7 lewat 3, 7 lewat 2 kayak gitu. Nah kalau misalkan kita bilang, wah gila, gue nggak konsisten nih, ternyata gue nggak bisa pegang omongan gue sendiri, gue begini, gue begitu, ternyata gue bukan coach yang baik. Besok abis itu nggak nongol lagi gitu ya, karena merasa bukan coach yang baik, gue nggak konsisten, akhirnya berhenti nge-live gitu. No, tapi esensinya adalah lu tetap ngerjain sampai selesai. Mungkin yang lebih tepatnya seperti itu. Kalau katanya Kak Feni, fleksibel but konsisten. Nah bener banget kayak gitu. Kadang-kadang lebih penting adalah konsisten untuk menyelesaikan sesuatu hal ya. Tidak perlu sempurna, tapi Anda lakukan terus sampai selesai gitu ya. Jadi kayak ada kurang-kurangnya dikit, ada cacat-cacatnya dikit, ada mungkin kekurangannya, Anda nggak perlu pusing. Jadi dan bisa ada bentrokan antara setiap pemahaman yang ada dalam diri kita. Ya misalnya contoh satu, saya pengen buat before time misalnya, ya kan. Di banyak hal ternyata saya before time, tapi di yang misalkan live saya belum before time. Ya nggak pusing saya, ya kan. Banyak hal yang misalkan kayak ketemu, saya bisa ketemu duluan. Atau juga kadang-kadang saya ngaret juga, misalnya kayak janjian jam 2, ternyata saya selesainya jam 2.30 karena banyak banget yang perlu dikerjakan misalkan. Jangan anggap itu signifikan. Seringkali kadang kita kayak bikin semuanya jadi signifikan banget gitu ya, sehingga jadi itu yang justru kayak bikin hidup kita jadi kayak nggak happy gitu. Lebih penting adalah Anda happy, bahagia. Kalau buat saya itu. Jadi geser-geser dikit ya sudahlah gitu misalnya. Tapi saya bukannya tidak berusaha untuk tidak bergeser gitu. Kadang-kadang saya bisa geser bahkan before time banget ya. Seharusnya 8.30. Weh majuin jam 6 gitu kan. Yang penting selesai ya kan. Jadi kayak yang penting konsisten, setiap hari ada live, setiap hari ada sesuatu pembelajaran yang bisa diberikan kayak gitu ya. Jadi kalau kadang-kadang kita terlalu mematrikan segala sesuatu hal harus mengikuti struktur. Nah disitulah yang jadi bikin kita jadi hidupnya kadang-kadang nggak tenang gitu. Misalkan ada geser sedikit, kita nggak fleksibel, kita udah sedih duluan, udah nge-label diri kita nggak baik, labelnya banyak yang kita kasih ke diri kita gitu ya. Nah itu yang bikin kita jadi gampang down gitu. Tapi ya itulah hidup suka-suka gue, katanya Kak Feni. Yes, bener banget. Ya kan, suka-suka gue. Tapi ya Anda ngerti lah maksudnya.
konten yang diberikan itu kan cukup oke banget gitu ya. Maksudnya selama ini sih ya lumayan lah ya, selama sepanjang kita udah hampir 100 episode lebih ya. Dan ya fun-fun aja gitu kan dibawain, walaupun telat-telat dikit nggak pusing lah gitu kan. Tetap bisa kita lewatin. Ada yang dulu salah satu trainer bilang, wah kalau kamu telat itu kamu sedang menzolimi audiens kamu gitu ya. Wow, ekstrim banget gitu saya dengar. Wow, ngeri juga ya kalau telat gitu ya. Tapi ya gimana kalau audiensnya juga saya bikin santai. Jadi please jadi audiens yang santai buat saya. Ya dibawa enjoy, dibawa seru. Mau saya ngaret 15 menit, setengah jam, ngaret 1 hari, ya udah tungguin aja lah ya. Ya kan, jadi dibawa seru, dibawa asik aja, dibawa happy. Jadi nggak usah dibawa sesuatu menjadi signifikan, ya kan. Yang penting konsisten. Misal contoh ya kayak kemarin, pokoknya bangun pagi jam 5 gitu ya. Nah itu di saat kayak gitu tuh jadi signifikan banget. Tapi kalau misalkan Anda lakukan fleksibel, ya yang penting gue bangun pagi. Jam 5 gue bangun, jam 8 gue bangun, jam 9 gue bangun, ya kan. Soalnya memang saya kadang tidurnya itu kan pagi ya. Misalkan kayak bisa tidur jam 2 pagi, jam 3 pagi. Nah saya bangunnya tuh jam 7 gitu, jam 7, kadang-kadang jam 8, kadang-kadang jam 9. Ya digeser segitu-segitu. Tapi ya masih lumayan lah, masih bangun pagi. Karena dari dulu tuh saya sering banget bangunnya tuh jam 2 sore gitu ya. Jam 2 siang saya baru bangun, jam 1 siang baru bangun gitu. Paling tahu Mbak Mala deh, ya kan? Karena dia dari dulu sama saya itu dari zaman saya masih kerja di Yogyakarta itu tahun 2013. Terus saya paling hobi banget bangun siang ya. Jadi kalau buat saya bangun siang itu adalah salah satu cita-cita saya yang paling mulia di dunia ini ya. Karena pengen istilahnya mendapatkan pekerjaan yang bisa bikin saya bangun siang. Nah ternyata karena bisnis saya ya akhirnya saya bisa untuk bangun siang. Ya dulu saya pas kerja gajinya lumayan ya buat saya waktu itu. Cuman bangunnya harus pagi gitu ya. Jadi akhirnya saya pilih saya mau yang bangun siang aja. Nah cuman seringkali kalau bangun siang apa yang terjadi? Kita kayak dibilang, oh nanti rezeki lu dipatok ayam, bla 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 ya, bacotan zaman tua itu banyak banget yang kayak gitu. Ya sehingga banyak orang yang ketika bangun siang merasa bersalah banget gitu ya, kayaknya aduh salah banget kalau gue bangun siang, aduh gue berarti bukan laki-laki yang baik ya kan, bukan laki-laki sejati. Laki-laki sejati harus kerja keras, laki-laki sejati harus bangun siang, laki-laki sejati harus punya harga diri, laki-laki sejati harus bisa berkomitmen. Nah saya bukan laki-laki. Ya ini coach konslet, jadi saya nggak pusing dibilang laki-laki sejati apa segala macam, jadi nggak bisa dipengaruhin saya. Karena buat saya nggak penting dan nggak signifikan. Mau bilang, wah Pak Reo nggak konsisten, memang saya begitu. Pak Reo nggak bisa pegang janji, memang saya begitu. Pak Reo ngaret-ngaret melulu, bla 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 bla. Ya sudahlah, terserah mau ngomong apa, yang penting saya happy. Ya jadi kayak dibawa asik ya, sehingga ya kayak ya dijalanin aja gitu. Saya lakukan apa yang saya senengin gitu. Jadi saya nggak membebani diri saya dengan macam-macam beban yang aneh-aneh gitu ya kan, mesti harga diri lah, apalah segala macam. Ya tapi Anda tahu ketika Anda barengan sama saya, ya saya melakukan apa-apa ya happy-happy aja, asik-asik aja. Banyak orang bilang bangun pagi rezekinya lancar. Banyak yang bangunnya lebih pagi dari saya, setiap hari kerja pergi pagi pulang malam. Tapi rezeki mereka ya susah juga gitu. Kalau misalkan memang bangun pagi itu artinya bakal banyak rezekinya, semua yang bangun pagi pasti jadi orang kaya. Tapi kenyataannya yang paling banyak kan orang susah justru yang bangun pagi-pagi gitu ya. Kalau dibilang rezekinya dipatok ayam, justru saya ngeliatin orang kaya banyak yang bangunnya siang juga, males-malesan gitu ya, menikmati hidupnya mereka gitu ya, tapi duit masuk terus. Jadi sebenarnya nggak ada kolerasinya antara bangun pagi sama jadi sukses, rezekinya banyak. Itu sama sekali bertolak belakang dan tidak ada hubungannya. Anda bisa bangun siang santai ya kan, relaxnya, dan Anda tetap jadi orang yang super kaya raya, bisa sekali gitu ya. Karena banyak orang kaya yang super kaya, mereka bangunnya siang. Terus orang bilang harus kerja keras mati-matian. Banyak juga orang yang super kaya raya kerjanya dengan bahagia, gembira, ceria, nggak keras-keras amat, tapi ya banyak hartanya gitu ya. Jadi nggak ada korelasinya. Seringkali kadang kita kayak terlalu terbawa sama aturan-aturan lama bahwa semuanya itu harus saling mengunci gitu ya. Kayaknya kalau bangun tuh harus pagi gitu. Kalau misalkan nggak bangun pagi artinya rezekinya akan dipatok ayam atau apa segala macam kayak begitu.
Nah, itu yang bikin kita jadi konslet ya. Jadi jangan sampai Anda mempercaya itu, meyakini itu apalagi. Saya juga gitu kok, biar aja orang mau ngomong apa, yang penting hati senang, tambah sehat, tambah bahagia. Yes, betul banget Kak Mardia. Yang penting kerja cerdas ya kok, kata Kak Teresia, bukan kerja cerdas. Sekali lagi, bukan kerja keras, bukan kerja cerdas. Tapi yang selaras. Ya. Ketika selaras itu, semua yang Anda lakukan ya keselarasan aja. Kayak saya bikin live kayak gini, orang bilang, lu gila lu ya, kerja keras banget setiap hari live terus, setiap hari mikirin buat konten apa segala macam. Enggak, emang lu lihat gue kayak orang kerja. Gue seneng-seneng kok, happy-happy, jalanin aja, just have fun gitu, melakukan apa yang saya senengin gitu kan. Ketika saya lagi kemarin misalkan lagi group session ya bareng sama tim ya kan, ketika saya bikin materi ya segala macam saya bawain aja langsung gitu ya. Ya itu kalau orang bilang, oh lu kerja keras, lu setiap hari ketemu orang apa segala macam. Enggak sih, emang lu lihat gue kayak orang kerja. Ya saya cuma ngobrol aja sama teman-teman saya, seru-seruan gitu kan. Ya jadi kayak gitu. Jadi ketika kita selaras, ya kayaknya apa-apa tuh kayak dipermudah aja gitu. Kayak ringan, kayak asik, kayak seru gitu ya. Jadi kayak yang paling penting adalah kehidupan adalah keselarasan nomor satu. Ketika Anda kayak nggak ada terbebani, nggak berpikir ini sebagai sebuah pekerjaan gitu ya. Nah itu jadi lebih ringan, jadi lebih santai, jadi lebih asik. Ya balik lagi, ketika Anda mikir ini adalah tanggung jawab saya, ini adalah kerja keras saya, capek. Waktu dulu saya selalu berpikir, gila ya gue kerja keras banget. Ya kan gue harus datang ke sini, gue harus prospek orang, gue harus presentasi, gue harus ngomong sana, ngomong sini, gue harus bina tim. Gila kerjaan gue banyak banget. Setiap hari gue harus nyisihin waktu segini. Aduh capeknya setengah mati. Cuma gara-gara otak saya mikirnya kerja. Tapi begitu saya buang semua konsep kerja di dalam kepala saya, ya sehingga saya kerjakan apa-apa jadi ringan. Kayak ya saya bukan lagi kerja, ini saya lagi have fun gitu loh. Karena apa yang saya lakukan yang menyenangkan gitu buat saya gitu ya, seru-seruan. Ya, dan akhirnya apa yang terjadi, kayak setiap hari tuh susah tidur gitu ya. Kayaknya pengen buru-buru bangun, buru-buru ngerjain apa yang saya pengen lakukan gitu. Kayaknya banyak banget yang aku pengen lakukan. Jadi melakukan apa yang aku lakukan. Jadi lakukan semuanya dengan selaras, memilih dan melakukan semuanya dengan selaras. Jadi setiap hari ya kan kayak ya aku lakukan dengan happy gitu loh. Bahkan sampai kadang malam-malam gitu ya. Terus pas pagi udah standby lagi gitu, udah aktivitas lagi, udah ngurusin apa-apa lagi gitu. Karena ya memang dilakukan semuanya dengan happy gitu. Jadi kayak ya itulah esensinya. Hidup itu dinikmati kayak gitu ya. Jadi kayak dijalankan ya seperti Anda bukan lagi bekerja. Ya kan kalau orang bilang kayak passionnya gitu ya. Tapi sebenarnya bukan passionnya. Jadi kayak Anda yang merancang sendiri gitu untuk menikmati setiap kerja yang Anda lakukan kayak gitu. Nah, jadi akhirnya dilakukannya dengan nikmat gitu. Sehingga ya jadi nggak ada beban lagi, nggak berat gitu. Jadi kayak lebih happy gitu ya. Jadi seneng dilakukannya kayak gitu. Nah, jadi nggak ada masalah Anda istilahnya bangunnya geser-geser sedikit apa segala macam, nggak usah dipusingin ya kan. Misalkan kayak bangun kesiangan misalnya, kalau Anda nilai bangun kesiangan itu sebagai sesuatu yang negatif, akhirnya ya jadi kayak wah kalau bangun siang nanti rezeki dari patok ayam. Beneran loh nanti kejadiannya kayak gitu. Begitu bangunnya siang langsung kayak rezekinya susah gitu kan ya. Jadi padahal sebenarnya ya nggak juga, banyak yang bangunnya siang ya tapi tetap aja bisa berkarya dengan luar biasa kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi ya saya juga memilih tetap bangun pagi sih. Intinya pepatah lama itu sebenarnya maksudnya bagus, biar nggak bermalas-malasan. Sebenarnya mereka bilangnya begitu. Ya cuman Anda bisa memilih sih. Kayak misalkan ya waktu tidur Anda kan bisa Anda atur sendiri. Kalau buat saya pribadi, ya biasa saya tidur jam 2, saya bangun sekitar jam 7, jam 8. Berarti sekitar 5 jam atau 6 jam saya tidur. Nah setiap orang punya jam tidurnya berbeda-beda. Bagaimana cara Anda mengukurnya? Sederhana. Misalkan gini, Anda tidur, terus Anda bangun jam segitu, Anda masih segar. Anda bisa fresh banget, aktivitas seharian full tanpa Anda merasa capek, bahkan sampai malam misalkan masih melek gitu ya. Terus Anda nggak kelelahan, kayak nggak, kalau orang lelah gimana ya, kayak kerja aja udah aduh capek pengen tidur gitu kan, kayak ngantuk gitu atau lemes-lemes. Nah itu biasanya memang tubuh fisik Anda nggak cocok dengan jam yang itu. Jadi Anda perlu untuk dipaskan. Kalau jamnya ngepasnya memang jam segitu sampai jam segitu Anda istirahat ya, terus Anda bisa lakukan semuanya dengan fresh ya, dengan asik, Anda cerita apa segala macam, ngomong presentasi, Anda bisa kerjain ini kerjain itu tanpa Anda merasa kayak terbeban dan Anda teler ya, berarti itu mungkin format jam yang tepat buat Anda.
Kalau saya pribadi ya 5 sampai 6 jam tadi. Kalau ngikutin jurnal apa kesehatan segala macem akan dibilang oh mesti tidur 7 jam, 8 jam, kalau nggak kurang segala macam kayak gitu-gitu. Anda bisa tentukan sendiri dari rasa yang Anda rasakan. Apakah tubuh Anda kayak makin berat kah, makin nggak enak kah, atau Anda fun-fun aja. Ketika Anda tetap fun-fun, kayak tetap asik ringan gitu ya, jadi Anda nggak perlu merasa berdosa dengan itu gitu. Bisa jadi Anda temukan format Anda sendiri dan Anda ya efektif di jam yang itu gitu ya. Misalkan emang ada yang efektifnya kalau tidur 7 jam, ada yang efektifnya tidurnya 8 jam, ada yang efektifnya 6 jam atau 5 jam, ada juga yang 4 jam, 3 jam. Ya, kenalan saya ada yang efektif di 4 jam setengah gitu ya, dia istirahat, bangun bisa fresh banget aktivitas lagi kayak gitu ya. Nah, jadi Anda yang menemukan sendiri posisinya kayak gitu ya. Jadi Anda yang tahu kayak gitu. Mata panda bukannya karena kurang tidur ya kok. Yang nggak tahu juga sih, bisa jadi mata saya kayak mata panda ya. Ya mungkin juga bisa jadi kayak gitu ya. Jadi Anda atur sendiri dan Anda ngerti kualitas tidurnya. Intinya sih patokannya dari situ aja. Kalau Anda aktivitas Anda bisa tetap segar, happy, senang, menyenangkan, Anda tahu sendiri. Kalau Anda lelah, capek, berarti simply-nya kurang tidur tuh, ya. Tapi kalau Anda bisa lakukan semuanya kayak orang yang nggak ada masalah, ya udah, berarti kan oke banget. Dan bergantung lagi dari kualitas tidur Anda, ya kan. Kebanyakan tidur malah pusing, bener banget, ya kan. Dulu ada yang orang bilang kalau makan itu sumber energi, tapi ternyata banyak teman-teman yang puasa justru kelihatan lebih fresh, lebih bertenaga. Bahkan ketika mereka sholat rutin 5 waktu, jam tidur mereka itu juga mungkin ada yang bisa tidur lagi, ada yang juga yang enggak gitu ya. Misalkan kayak udah kebangun nih buat sahur gitu ya, terus habis itu dia nggak tidur lagi, aktivitas langsung, bahkan nggak makan, nggak minum gitu ya, tapi bisa sampai selesai gitu ya, dan tubuh mereka sehat banget gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita pikir, apalah masalah soal waktu, apalah masalah soal makanan gitu ya, ternyata tubuh kita kalau terlatih bisa juga ya untuk beradaptasi dengan sangat-sangat ya oke banget gitu. Nah jadi ketika dilatih seperti itu akan jadi lebih kuat lagi ya. Saya belajar juga dari Kak Niken misalnya, itu dia ngajarinnya lebih parah lagi. Dia bisa 36 jam puasa nggak makan ya, cuman minum suplemen doang 36 jam dan masih bisa berenang ya. Berenang itu berapa, 200 meter, 400 meter dibilang, saya lupa, pokoknya masih bisa berenang seru gitu ya, walaupun dia diet ya kan. Jadi nggak makan, fasting ya, puasa 36 jam. Anda bayangin gak sih, gila, kita yang kayak begini aja kalau nggak makan tuh kayaknya gimana gitu, kalau dia bisa begitu loh. Nah jadi teman-teman, sebenarnya tubuh fisik kita itu ketika memang diatur dengan kondisi tertentu ya, dikondisikan, itu bisa menghasilkan ya seperti itu gitu. Nah jadi, ada adik saya si Cesar ini, halo. Orang Jepang nongol, haik. Pasti dia bilang, apaan sih gitu ya. Kalau adik saya biasanya begitu. Welcome Cesar ini, Jos. Oke, tadi baru selesai tarawih dan tadarus Kak Umu Furkon. Oke, selamat bergabung. Pingsan aku kok, katanya Kak Octavia. Yes, bener banget kayak begitu. Jadi kadang-kadang ada yang terjadi seperti itu ya, kok keluarnya munculnya gambar tangis. So teman-teman, kurang lebih itu ya. Jadi jangan Anda menilai ketika Anda misalkan bangunnya siang ataupun tidurnya nggak teratur itu jadi sebagai sesuatu yang salah, ataupun misalkan ada geser-geser dikit timingnya dari kehidupan Anda. Be flexible, itu adalah kunci kebahagiaan. Jangan sampai Anda terbeban dengan sebuah keharusan ya, untuk hal-hal tertentu kayak harus sempurna, semuanya harus perfect segala macam. Always sedia room for error, dan yang terpenting fokus kepada yang lebih penting. Ya kan? Daripada Anda mulai misalkan kayak on time, mungkin Anda geser-geser dikit nggak apa-apa, tapi Anda benar-benar rutin. Nanti kalau udah selesai rutin, Anda mulai bisa untuk atur supaya misalkan before time itu bisa. Just be flexible, Wallace aja kata Kak Sinta. Betul sekali. Bagaimana dengan yang lagi kena insomnia kok? Insomnia itu problem semua dari pikiran. Ya kalau misalkan Anda sampai insomnia,
simply masalah-masalah pikiran yang ya mungkin beban pikiran, emosi yang stres apa segala macam, itu biasanya kayak gitu. Jadi Anda perlu memang membuang emosinya dulu. Ketika dibuangin, terutama emosi besar utama, biasa tidurnya tuh jadi nyenyak. Ya banyak teman-teman yang cerita ya yang ketika mereka udah melepaskan membuang emosinya, abis itu jadi ringan banget, jadi lebih happy kayak gitu ya. Oke, so kapanpun bangun siang menjadi penting dan signifikan dalam hidup Anda. Anda punya program yang namanya kalau bangun siang itu dipatok ayam rezekinya. Perhatikan semua energi ini dan sadari, ambil setiap pesannya, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, dimusnahkan, tarik nafas, tahan dan lepaskan. Dan kapanpun Anda bergerak dari energi keharusan untuk bergerak sesuai dengan sistem yang diberikan oleh orang tua Anda, sehingga Anda ketika melakukan sedikit saja menyimpang dari sana, Anda akan mencap diri Anda tidak benar, tidak baik, atau segala cap-cap yang lainnya. Perhatikan semua energinya yang ada, sadari, ambil setiap pesannya, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, dimusnahkan, tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa terkait dengan hal ini, perhatikan semuanya, ambil setiap pesan dari yang ada yang tersisa, diikhlaskan, dimusnahkan, dicabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan semua dalam diri Anda. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Dulu insomnia berbulan-bulan, setelah di OA tidur suka-suka, kata Kadisa. Kemarin testimoni Kadisa seru banget, ya kan? Dari bangun dari susah tidur, ya akhirnya jadi nyenyak. Terus udah gitu sakitnya juga di punggung jadi hilang. Ya kemarin Bro Andrew juga sharing dari minum obat untuk tidur sampai jadi nggak minum obat lagi gitu ya, jadi sampai tenang. Ya itu juga seru banget, signifikan abis ya. Thank you banget buat di sharingin kemarin ya. Besok yang kerja pagi jangan sampai terus bangun siang. Nah kalau terkait sama pekerjaan dan juga ada sistem hitungan absensi, please jangan sampai telat. Karena kalau itu requirement-nya Anda ya. Kalau itu udah jangan ditawar-tawar, Anda harus ngikutin karena memang rules yang sudah dibuat ya kan. Kecuali kalau Anda WFH terus bos Anda cincai cengli, ya bolehlah kayak gitu ya, misalkan geser-geser dikit, tapi habis itu Anda masuknya juga Anda geser. Misal contoh ya, masuk kerja jam 7, Anda datang jam 7.15, Anda harusnya pulang jam 5, tapi Anda bablasin sampai jam 7 gitu. Bos seneng itu, hilang 15 menit telat ditebus 2 jam. Ya itu happy ya kan. Yang penting kerja ya, bukan 2 jamnya main handphone gitu. Itu minta digampar namanya. Ya kayak gitu. Benar kok, tidur dengan happy dan pikiran tanpa beban, nyenyak banget, bangun lebih segar, fresh, ringan, seperti gak ada dosa, katanya Umu Furkon. Yes, bangun pagi awalnya karena gak enakan sama mertua, tapi sekarang jadi terbiasa. Yes, boleh juga seperti ini, bener banget kata Kak ini. Jadi, bukan berarti Anda menggunakan alasan bahwa fleksibilitas terus Anda jadi suka-suka Anda gitu ya. Jadi kayak nggak bangun pagi atau apa segala macam. Jadi udah kata Koreo boleh bangun siang, gue bangun siang aja kayak gitu ya. Nah, bukan seperti itu juga. Anda tetap boleh untuk bangun pagi, ya kan? Kayak saya misalkan, ya saya tetap bangun pagi. Ya karena memang saya fleksibel waktu jam kerjanya, ya kan? Ya udah, saya suka-suka saya mau bangunnya jam berapa, yang penting masih kategori pagi kalau buat saya. Misalkan sampai jam, berarti kalau paginya saya itu sampai jam 1 ya, jam 13.00 itu buat saya masih pagi hitungannya. Enggak ya, hitungan saya pagi itu jam 10 masih pagi ya. Jadi kadang kalau saya mau bangun jam 10 ya suka-suka, tapi ternyata nggak pernah saya bangun jam 10 belakangan ini ya. Saya selalu bangun kayak jam 7, jam 6 ya kan, jam 8. Kayaknya kalau tidur kelamaan tuh kayaknya apa ya, kayak sayang gitu, karena banyak hal yang pengen aku ciptakan, banyak yang pengen aku wujudkan kayak gitu ya. Jadi biar lebih asik lagi. Intinya bukan untuk menjadi sebuah pembenaran, tapi Anda bisa juga kalau Anda menginginkannya ya kan, untuk menghasilkan hasil yang bisa Anda hasilkan, Anda ciptakan ya, walaupun Anda juga bangun siang. Kalau Anda kerjakan semuanya sesuai dengan sistem, balik lagi kuncinya adalah sistem. Kalau Anda bekerja tanpa menggunakan sistem, Anda bekerja dengan diri sendiri ya kan, kerja Anda harus ngelayanin orang kayak gitu. Nah itu yang bikin jadi ya Anda bergantung waktu yang ditukarkan dengan pekerjaan Anda ya, kayak self employee misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan Anda kerjanya pakai sistem, Anda punya bisnis yang punya sistem ya, itulah suatu saat yang akan menghasilkan buat Anda, istilahnya walaupun Anda bangunnya siang tapi tetap bisa menghasilkan kayak gitu ya.
pengennya bangun siang, tapi kalau udah waktunya melek sendiri coach. Nah sama kayak saya ya, jadi kayak udah ada alarmnya sendiri kayak gitu. Bangun pagi itu kalau sepelurunya oke sih, mantap Kak Ervina ya. Kalau aku mertua atau ortu kunjungan entah kenapa mata on pagi-pagi sekali dan tanpa beban justru happy. Yes, jadi ketika Anda selaras Anda tanpa beban. Bangun pagi pun sekarang saya tanpa beban. Kalau dulu saya bangun pagi itu wah stres, karena buat saya signifikan untuk bangun siang. Karena itu cita-cita saya, balik lagi dulu. Cita-cita saya adalah saya pengen banget buat tidur bisa bangun siang gitu ya. Jadi makanya saya tidur bisa bangun jam 1, jam 2, kadang jam 3 kayak gitu. Setelah itu saya buang semua jadi cita-cita saya, sehingga saya tidak terkunci bahwa itu adalah sebuah keharusan dan cita-cita. Lalu saya memilih untuk bangun pagi. Ya udah bangunnya pagi gitu ya. Ya either way bangunnya jam berapa saya nggak pasang waker sih, kecuali kalau ada session ya pasti saya wakerin. Session jam 9 ya udah saya akan bangun jam 8 buat standby kayak gitu ya. Well, kurang lebih seperti itu. Jadi just be flexible. When you are flexible then you will be happy. Dan semua yang tidak mengizinkan itu terjadi, semuanya diterima, disadari, diambil pesannya, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Nah buat anak-anak yang lagi nonton video ini ya, Anda lakukan saja semuanya sesuai dengan waktunya ya. Jangan sampai nanti besok mamanya pada ngomel. Tuh katanya Korea kan boleh gitu ya, terus dijadikan pembenaran. Langsung dijitak gitu ya. Dibawa seru, dibawa asik, pokoknya hidup yang happy-happy aja ya. Anda boleh gak bangunnya fleksibel? Boleh, bangunnya fleksibel lebih pagi ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. So mantap. Terima kasih, semoga ini jadi tambahan informasi buat Anda perihal soal perihal soal fleksibilitas waktu. Dan semua yang tidak mengizinkan Anda untuk menyadari hal ini, menerima, menjadi, menggunakan semua informasi ini dengan kebijaksanaan Anda. Perhatikan semua energinya, sadari, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan. Kapanpun bangun siang ataupun terlambat, itu Anda merasa bersalah, silakan dilepaskan dan dimusnahkan. Tarik nafas, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, dimusnahkan, tarik nafas dan lepaskan. Ingat, bukan jadi pembenaran buat Anda ngaret, bukan untuk jadi pembenaran bahwa Anda bangunnya sembarangan, suka-suka Anda. Boleh sih sebenarnya, nggak ada masalah juga, nggak ada yang dosa dengan itu. Intinya create your own life. Anda yang menentukan sendiri mana yang terbaik buat Anda. All the best and greatest. Oke? Sip, thank you, have fun. Ingat, bangun siang bukan berarti Anda tidak produktif. Anda bisa sangat-sangat produktif kalau Anda menggunakan setiap waktu momennya Anda. Yang penting Anda tahu. Dan semua yang tidak mengizinkannya, semua dicabut, dibatalkan, tidak akan lepaskan, dimusnahkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi besok. See you again semuanya.